Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Selamat menyaksikan presentasi video singkat ini. Sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, terkhususnya kepada Bapak dosen Dr. Komarudin MPD, dan yang saya hormati juga kepada para Bapak Ibu dosen yang tak bisa saya sebutkan satu persatunya. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita selaku makhluknya. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat beraktivitas seperti sebelumnya. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, atba'u tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk mempresentasikan berupa video dengan judul tema tantangan dan solusi implementasi pendidikan fikih di sekolah umum sebagai mata pelajaran mulok atau muatan lokal. Oke, di tengah padatnya kurikulum sekolah umum, pendidikan fikih seringkali terpinggirkan. Banyak yang setuju bahwa fikih itu penting, namun praktiknya di lapangan penuh dengan hambatan. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengidentifikasi tantangan utama dan merumuskan solusi konkret untuk mengimplementasikan pendidikan fikih sebagai mata pelajaran muatan lokal di jenjang SMP dan SMA. Mari kita tanyakan, mengapa fikih harus menjadi mulok? Di sini ada 3 poin yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu fikih adalah fondasi karakter. Ia mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab, seperti yang tercermin dalam setiap detail ibadah. Yang kedua, fikih itu bekal hidup praktis. Ia memberi panduan etika dalam berinteraksi sosial, berbisnis, hingga menggunakan media pun fikih itu menjadi tunjangannya. Ketiga, sebagai mulok. Fikih bisa disebut relevan dengan konteks lokal, menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan siswa di daerahnya masing-masing. Jadi intinya, fikih bukan hanya sekedar ilmu, tapi panduan untuk hidup yang bermoral dan berakhlak. Next, slide yang selanjutnya yaitu 3 tantangan utama. Nah, namun jalan menuju implementasi yang efektif tidaklah mudah. Kita menghadapi 3 tantangan utama. Yang pertama, tantangan pertama yaitu keterbatasan waktu dan kurikulum. Kurikulum sekolah umum sangat padat. Fikih sebagai mulok seringkali hanya mendapat alokasi waktu yang minim, membuat materi diajarkan secara tergesa-gesa tanpa pendalaman penghayatan. Tantangan yang kedua yaitu keterbatasan guru kompeten. Fikih memerlukan guru yang tidak hanya menguasai materi saja, tetapi juga mampu mengajar dengan cara yang menarik dan relevan bagi generasi digital. Sayangnya, guru dengan kualifikasi yang begitu tuh masih sangat-sangat terbatas ya. Nah, dan tantangan yang ketiga yaitu persepsi yang salah. Banyak siswa dan orang tua menganggap fikih adalah mata pelajaran yang kuno, membosankan, atau hanya tentang hafalan-hafalan saja. Persepsi ini menjadi hambatan terbesar karena menurunkan motivasi minat belajarnya para siswa. Next, ke slide yang selanjutnya yaitu solusi praktik dan inovatif. Tantangan ini bukan akhir, melainkan awal dari inovasi atau perubahan. Kita bisa mengatasinya dengan 3 solusi.
Yang pertama yaitu fokus kurikulum esensial. Alih-alih mengajarkan semua bab, fokuslah pada materi yang paling relevan. Contohnya, fikih tentang sholat dan puasa yang benar, fikih muamalah yang berkaitan dengan perekonomian, atau fikih media sosial yang mengajarkan etika. Kurikulum yang ringkas namun mendalam akan lebih efektif. Solusi yang kedua yaitu peningkatannya kapasitas guru. Sekolah harus memfasilitasi pelatih guru fikih. Ajarkan mereka metode mengajar yang interaktif seperti diskusi kasus, role playing, dan penggunaan media digital. Guru harus menjadi fasilitator, bukan sekedar penceramah. Solusi yang ketiga yaitu transformasi metode pembelajaran. Ubahlah fikih dari hafalan menjadi studi kasus. Ajak siswa menganalisis kasus jual beli online misalkan, atau ketika berinteraksi di media sosial dari sudut pandang fikih. Ketika fikih terasa relevan, siswa akan termotivasi untuk belajar. Libatkan juga orang tua untuk mendukung proses ini. Masuk sekarang ke kesimpulan, yaitu implementasi fikih di sekolah umum memang butuh perjuangan. Namun, dengan kurikulum yang terfokus, guru yang inovatif, dan metode pembelajaran yang kontekstual, kita bisa mengubah tantangan ini menjadi sebuah keberhasilan. Nah, ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan fikih tidak hanya diajarkan sebagai pelajaran, melainkan sebagai kompas yang membimbing generasi muda. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya presentasikan mengenai pendidikan fikih tentang tantangan dan solusi implementasi pendidikan fikih di sekolah umum sebagai mata pelajaran muluk. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf jika banyak tutur kata saya yang tidak mengenakan atau ada kalimat-kalimat yang tidak relevan dengan keseharusannya. Mohon dimaafkan dan terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi